Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya setelah pertemuan kemarin tentang pantun, sekarang kita memasuki materi tentang syair. Oke, masih pada bab sama yaitu puisi rakyat. Sekarang kita akan membahas tentang syair. Apa itu syair? Sejarah singkat syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu itu bernama Hamzah Fansuri. Dengan karyanya seperti syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Nah, secara umum atau secara mudahnya, syair itu merupakan salah satu jenis syair lama yang setiap baitnya terdiri dari atas 4 baris atau lari yang akhirnya berbunyi sama. Syair ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang panjang, seperti cerita, agama, cinta, nasihat, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan bait dalam suatu syair ini sangat banyak dan panjang dan terikat pada aturan tentang rima dan irama. Jadi pada dasarnya syair itu sebuah cerita, tetapi bahasanya itu banyak mengandung kiasan gitu. Atau kalau misalnya membahas tentang agama atau kehidupan itu biasanya memakai kata kias yang seolah itu sindirannya tapi sindiran secara halus gitu. Jadi syair itu kayak cerita tapi menggunakan banyak kata kiasan atau majas-majas yang lain agar ceritanya itu lebih indah gitu. Tapi tetap dengan mengutamakan atau tetap harus ada ciri-ciri pasti dari syair seperti setiap bait terdiri dari 4 baris dan berrima, bersajak a seperti itu. Jadi tetap ada aturannya, tidak bisa langsung bercerita seperti kita cerita biasa. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri syair itu apa aja sih? Ada 5. Yang pertama yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga yaitu bersajak A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahasa yang berupa kiasan itu, apa sih kiasan itu? Kiasan itu biasanya adalah kata yang bermakna lain. Atau misalnya katanya itu sebuah kata yang artinya itu bisa diartikan lain gitu. Jadi tidak sesuai artinya, tidak artinya itu tidak langsung itu gitu. Nanti akan saya contohkan di slide selanjutnya. Biar lebih jelas, saya sudah menampilkan contoh syair beserta identifikasi berdasarkan ciri-ciri syair. Seperti yang kita ketahui, pada buku juga sudah ada contoh dari karya Hamzah Fansuri berjudul Syair Perahu. Di sini sudah saya jabarkan seperti ini. Bait 1 di sini. Nah, bait 1 ada 4 baris, bait 2, bait 3, bait 4 dan bait 5 semuanya ada 4 baris. Ini adalah salah satu ciri-ciri syair yang pertama, yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Ini harus. Jadi kalau tidak 4 baris berarti bukan syair. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu baris pertama terdiri dari 11 suku kata. Biasanya
setiap baris, ini bukan hanya baris pertama maksudnya. Biasanya setiap baris itu terdiri dari 11 suku kata. Ini saya contohkan baris pertama. Baris pertama yaitu inilah gerangan suatu madah. Bisa dilihat di sebelah sini. Inilah gerangan suatu madah. Itu kalau dihitung totalnya ada 11 suku kata. Caranya gini, inilah gerangan suatu madah gitu. Yang kedua, ciri yang ketiga yaitu bersajak a. Madah. Bisa kalian lihat di sini kata terakhir madah, indah, berpindah, sudah. Jadi berakhiran a. Maksudnya berakhiran a, bersajak a itu akhirannya sama. Bunyi pada akhiran katanya itu sama. Dah, semua pokoknya. Ciri berikutnya yaitu mengandung kata kiasan. Di sini berupa metafora. Jadi saya contohkan pada baris pertama ini, yang inilah gerangan suatu madah, yang lalu mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Jadi, mengandung kata kiasan berupa metafora. Metafora tergolong sebagai bahasa kiasan atau majas. Sama seperti perbandingan, tetapi tidak menggunakan kata pembanding. Jadi metafora itu adalah kiasan atau majas, tetapi tidak menggunakan kata pembanding. Artinya itu sebagai perbandingan. Atau secara umum, metafora menyatakan hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Jadi misal ini saya contohkan di sini ada baris ketiga yaitu membetuli jalan tempat berpindah. Membetuli jalan tempat berpindah diibaratkan memperbaiki iman manusia dari buruk ke baik sebagai perjalanan atau bekal untuk dunia akhirat. Untuk di akhirat maksud saya. Kenapa kok membetuli jalan tempat berpindah ini diibaratkan memperbaiki iman manusia? Siapa namanya tadi? Hamzah Fansuri ini menyampaikan bahwa syair yang diciptakannya ini merupakan madah atau syair yang bercerita tentang bagaimana seseorang itu harus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu minimal maksudnya, maksud syair ini apa toh, untuk apa. Dari kata inilah gerangan suatu madah. Madah itu sama dengan syair atau sebuah karya. Penyair di sini mengartikan madah itu ya ini syairnya, ini loh, inilah gerangan suatu madah, ini syairku. Dengarkan seperti itu. Baris kedua, mengarangkan syair terlalu indah. Ini saya akan membuat syair yang indah. Tolong dengarkan. Yang selanjutnya yaitu membetuli jalan tempat berpindah. Membetuli jalan tempat berpindah. Karena konteksnya itu meningkatkan iman kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi membetuli jalan tempat berpindah itu diibaratkan kita itu sekarang memperbaiki iman kita, memperbaiki kebaikan kita sebagai jalan menuju ke akhirat, sebagai bekal nanti kita di akhirat. Jadi jalan itu maksudnya hidup kita sekarang gitu, untuk di akhirat nanti gitu. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Di sanalah itu maksudnya di jalanan itu yang sudah kita betulkan, atau arti yang lain yaitu iman kita sudah dibetulin. Jadi iktikat itu kayak tujuan kita dalam hidup itu apa, misalnya ingin sehat dan selamat dunia akhirat, di sanalah kita akan memperbaikinya seperti itu. Seperti itu. Itu adalah contoh
cara mengidentifikasi syair pada bait pertama. Ya, sulit-sulit sedikit, nggak terlalu sulit lah. Sulit-sulit sedikit, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, oke? Selanjutnya yaitu kesimpulan syair perahu. Syair perahu tersebut berupa nasihat kepada pemuda atau generasi muda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar menjadi hidup kita itu berguna dan bermanfaat. Hal ini disebabkan oleh adanya hidup yang tidak akan kekal selamanya dan pasti akan ke akhirat juga. Dengan amalan kita yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta sempurnalah kehidupan kita yang kita jalani. Jadi pada dasarnya syair perahu ini adalah peringatan atau sebuah nasihat kepada para pemuda. Ya sebenarnya tidak hanya untuk para pemuda saja. Semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, segera diperbaiki hidupnya, segera diperbaiki amalan dan keimanannya sebagai bekal nanti kita menuju ke akhirat, seperti itu. Baik, sampai sini dulu penjelasan tentang syair. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa juga ditanyakan di grup WhatsApp saja. Oke. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.